Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita tetap akan terus membacakan berita, dibacain berita. Beritanya apakah gerangan? Bung kameramen, silakan hadir di ruang tayang dibacain berita. Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita ada di hari Raya Idul Adha ya Bu Alfian. Syukur kita, alhamdulillah umat Islam minimal di hari raya tanpa kita menghina orang-orang India, tanpa kita menghina agamanya, kita dikasih contoh Allah nyembelih sesembahannya. itu saya kalau suka lagi pikir-pikir sendiri, iya ya kita nggak boleh ya menghina sesembahan, tapi Allah ngasih tahu caranya ngadepin mereka disembelih Tuhannya. Nah Bu Alfian, yang menarik hari ini Bu Alfian khutbah di masjid mungkin cabang atau jaringannya Al-Azhar ya di Serang, Banten. Namanya Masjid Jami Syubban. B-nya 2 ternyata tadi saya lihat di sana. Kemudian ada yang menarik, Pak Anies Baswedan itu mengisi di Al-Azhar Jakarta Bu Alfian. Nah mungkin di respon atau di sesi awal ini Bu Alfian, bagaimana Bu Alfian bisa menceritakan suasana di sana, tokoh-tokoh di sana, atau mungkin kenapa akhirnya mereka menghadirkan Bu Alfian? Karena menurut saya yang sering Bu Alfian sampaikan atau yang sering saya bersama Bu Alfian lah, Bu Alfian kalau di Banten, di Jakarta, di Sumatera Barat itu relatif sefrekuensi tuh dengan panitia. Gimana respon awalnya Bu Alfian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Dan bagi yang berkesempatan pergi haji, semoga sehat, selamat, dan kembali ke Indonesia setelah selesai prosesi ini, apakah pekan depan, apakah bulan depan. Ya, yang jelas dalam waktu yang sudah dijadwalkan akan kembali dan pulang dalam posisi sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Sehingga peran-peran perjuangan antum semua yang kembali ke Indonesia bukan hanya formalitas dan identitas yang sifatnya simbolik. Misi orang-orang yang telah pulang dari Tanah Suci adalah misi persatuan umat, misi kesadaran akan prosesi Padang Mahsyar, dan kesadaran akan napaktilas perjuangan Abul Anbiya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan berbagai tata cara peribadatan yang memiliki fungsi, nilai-nilai transcendence dan nilai-nilai lainnya. Bagaimana saya sampai ada di sana? Ini sebenarnya harus disampaikan diawali dengan perjalanan saya mulai bertablik, berdakwah di Bekasi Utara. Bekasi Utara, kemudian berjumpa dengan seorang ikhwan. Ikhwan tersebut mungkin punya hubungan lagi dengan ikhwan yang kebetulan bertugas di Serang, dan itu dikabarkan perihal itu kepada salah satu tokoh di Serang, itu Bapak Ahmad Hilmi Iskandar. Kalau sekarang kelihatan beliau lebih cenderung independen dan berpihak pada kepentingan Islam dan perjuangan umat Islam secara umum dengan fokus dia membangun lembaga pendidikan. Nah, bagaimana saya bisa di sana dan saya merasakan betul masyarakat memang sedang menunggu penjelasan-penjelasan tentang situasi objektif, dinamika umat, tantangan dan kewaspadaan umat, dan berbagai situasi-situasi yang akan dialami kalau kita tidak cukup antisipatif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdimensi akseleratif untuk antisipasi perjuangan dari berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, unik memang hari ini atau di tanggal 6 bulan Juni 2025 saya berkhutbah di Al-Azhar dan Pak Anies Rashid Baswedan juga berkhutbah di Al-Azhar. Ya, duo Al-Azhar, ya dua masjid diisi oleh orang yang punya komitmen untuk melakukan perubahan Indonesia untuk tidak menjadi negara yang dikendalikan oleh Zionis atau komunis atau yang lain. Respon awalnya adalah hari ini terjadi sebuah 2 hari raya, Sayyidul Ayyam yaitu hari Jumat dan Idul Adha, di mana itu merupakan sebuah peringatan hari raya yang menurut tradisi di berbagai negara mereka justru lebih ramai ketika Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Begitu Bung kameramen.
Baik, Bu Alfian. Ya memang saya yang membersamai Bu Alfian. Alhamdulillah memang kalau kita lihat jamaahnya Bu Alfian, itu lapangan kan emang luas banget Bu Alfian. Itu apalagi di blog ibu-ibu nanti kita munculkan fotonya, memang alhamdulillah Bu Alfian. Ramai, dan mungkin ketokohan Bu Alfian dan ketokohan Haji Hilmi ya, itu menjadi magnet tersendiri. Nah mudah-mudahan Masjid Syukban itu bisa segera terbangun dengan kokoh. Bu Alfian, di sesi tengah ini saya ingin bertanya perihal Al-Azhar sebagai mungkin lembaga pendidikan atau sebagai masjid lah yang gampangnya. Di momen masjid-masjid itu antara takut dan alergi membahas politik, ini kan unik nih. Di Jakarta menghadirkan pernah jadi capres, pernah gubernur, tokoh politik lah kira-kira gitu Bu Alfian. Di Al-Azhar Serang, Bu Alfian, ustadz politik, juga tokoh politik di Masyumi. Nah ini bagaimana Bu Alfian? Karena menurut saya Al-Azhar mengambil peran. Bahkan dulu kan ada pengajian politik ya Bu Alfian, yang ada Yusril, pokoknya tokoh-tokoh partai-partai diundang, di mana atau di tengah kondisi masyarakat sangat anti bahas politik di masjid, sangat alergi, sangat buang muka gitu Bung Alfian. Gimana tuh Bung Alfian? Yang jelas memang Al-Azhar yang ini ya, yang punya sambungan langsung dengan Buya Hamka. Karena cerita daripada Pak Ustadz Ahmad Hilmi Iskandar adalah dia membentuk itu juga atas sepengetahuan dan restu daripada salah satu putra daripada Buya Hamka yang pernah jadi ketua P3 DKI Jakarta. Ya, itu adalah salah satu tokoh yang mana beliau kemudian memberikan pemihakan yang penuh, dan jelas keberadaan Al-Azhar yang ada di Serang itu merujuk kepada yang pusat secara kurikuler, secara sistem manajerial. Yang jelas sejarah Al-Azhar adalah sejarah masjid jihad. Ya, karena orang semua tahu bagaimana Buya Hamka di Singamangaraja di Jakarta Selatan itu memang bersamai Masjid Al-Azhar dengan berbagai situasi. Di Al-Azhar sejak dulu pembahasan apa saja selalu menjadi pembicaraan yang diberikan tempat. Betul. Soal jilbab, soal peristiwa Tanjung Priuk, soal Palestina dan segala macam. Yang jelas Al-Azhar adalah masjid perjuangan umat Islam yang memang akar koneksitasnya adalah dengan Muhammadiyah. Suka ataupun tidak itu adalah fakta historis, karena memang ada istilah Muhammadiyah lahir di Jawa tapi besar di Sumatera. Ya, karena bagaimanapun keberadaan tokoh-tokoh di Sumatera lah yang kemudian membuat diaspora perantau ini menjadikan Muhammadiyah mengalami titik totok yang positif di berbagai tempat. Jadi intinya di pernyataan tengah ini Al-Azhar adalah salah satu kelembagaan Islam yang berupa pendidikan yang kemudian kita bisa lihat di berbagai tempat sudah ada yang sampai mendirikan perguruan tinggi. Yang di Jakarta kan ada Universitas Al-Azhar. Begitu Bung. Baik Bu Alfian. Memang itulah yang saya sebetulnya terfikir ya. Kalau mungkin banyak masjid besar, itu kan Al-Azhar nggak bisa dibilang kecil ya Bu Alfian. Ya, itu kita lihat Anies aja itu sebetulnya ya, siapapun khotibnya setahu saya di Al-Azhar itu ramai Bu Alfian. Ditambah magnet Anies kira-kira gitu kan. Nah, yang tadi saya sampaikan maksudnya kalau banyak masjid yang memang dia membuka ruang lah untuk akhbariyatul ummah, memberikan pemahaman atau edukasi politik, tetap saya melihat ada koridor di sana, artinya nggak boleh untuk promosi diri sendiri, tapi untuk keumatan. Nah itu menurut saya menjadi bagus Bu Alfian, akhirnya masyarakat kita atau minimal umat Islam itu tidak mudah dibohongi Bu Alfian dari sektor politik. Nah, sesi akhir ini saya akan bacakan sesuatu yang saya belum bicarakan pada Bung Alfian di jalan. Nah, jadi saya sempat lihat Instagram Bung Alfian, kayaknya dia hadir Bung Alfian di tempat tadi khutbah, dan dia termasuk yang ke-trigger, panas dengan khutbah Bung Alfian. Saya bacakan komentarnya. Ceramahnya keluar dari topik. Di awal negesin bakal membatasi topik ke nilai-nilai keteladanan Nabi Ibrahim. Ujung-ujungnya nyenggol ras Cina, khususnya daerah Tangerang Raya dan agama Kristen. Kayak nabinya nggak ngajarin kerukunan beragama aja. Lagian kafir juga ada yang harbi dan ada yang zimi.
mana sempet lagi merembet ke Andrasoni segala. Dia pakai bahasa Inggris yang artinya bergaya seperti orang Pancasilais, tapi nyatanya nggak ada mencerminkan salah satu sila. Nah, jadi mungkin untuk closing ini, Bang Alfian, mungkin ya namanya juga nahi mungkar, dimanapun ada yang kepanasan. Untuk closingnya, Bang Alfian, silakan. Yang pertama, saya tidak terlalu perlu merespon secara emosional, walaupun saya akan saya respon juga. Edukasi politik di masjid-masjid menjadi wajib dan harus dilakukan dengan formula berikan pandangan-pandangan tentang geopolitik yang menyangkut misi dan eksistensi umat Islam di masjid tersebut atau di radius yang lebih luas. Berikan pemahaman tentang politik strategis, politik keumatan, dan antisipasi kejahatan politik yang dibuat oleh para pemain-pemain politik karena ada kekuatan keuangannya atau tekanan-tekanan intimidasi yang dia miliki. Yang kedua, masjid sebagai benteng pertahanan umat untuk terus difungsikan secara maksimal. Masjid yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan latihan fisik, yang berhubungan dengan pencaksilat, yang berhubungan dengan karate, yang berhubungan dengan macam-macam, itu bisa dipakai. Nah, menanggapi respon di Instagram saya ingin mengatakan pada pemirsa bahwa ini adalah satu pertanda bahwa memang pemahaman-pemahaman yang khufi, pemahaman yang dangkal terhadap Islam sehingga meresponnya berdasarkan ketidaksukaan pribadinya. Harusnya kan dia pahami bahwa Islam itu mengajarkan pahami Islam secara keseluruhan. Betul. Islam menerangkan bahwa al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau boleh sedikit saya menjelaskan, saya tidak melenceng. Dari awal saya bilang judul khutbah kita adalah meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam dinamika dakwah dan jihad di Banten. Dari awal saya sudah menyampaikan itu. Jadi kalau dia sampai tendensi seperti itu, ya mungkin diduga dia tidak mencintai perjuangan dakwah dan perjuangan jihad. Itu berarti ada persoalan. Yang jelas hari ini Al-Azhar salah satu kelembagaan yang punya diaspora di berbagai tempat. Yang tentunya juga ada Gontor, ada Ngeruki, ada berbagai instansi, ada Darul Quran, dan banyak lembaga-lembaga Islam yang bertebar, dan ini membutuhkan satu bentuk maturisasi dan bentuk sinergi, connecting antara mereka sehingga kedepannya pendidikan, pesantren, bisnis, dan lain-lain akan bergabung. Dan bagi yang masih kepanasan, silakan Anda minum es atau Anda berteduh. Ya, dari saya selamat belajar, dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.